Mas! Mas! Ini untuk Luna! Kenapa sih? Apa-apaan ini? Udah jangan diem aja, ada apa sih sini sebenarnya? Mas! Mas! Ini untuk Luna! Gagal kena wajahnya. Kau! Apa aman kalian? Jangan kabur! Ri, air. Perih banget, Mas. Bapak. Panas banget. Panas banget. Kita langsung rumah sakit ya. Air. 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 Duh, Bar ini mana sih? Kok belum datang-datang juga? Kakaknya udah di mana, Mama Saras? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi sih tadi udah ngabarin, dia udah di jalan. Mungkin masih dalam perjalanan. Ini coba saya telepon lagi ya. Oh ya, silakan. Silakan. Gak diangkat lagi. Aku coba chat aja deh. Mbak udah di mana? Aku dan orang tua murid lainnya udah nunggu di Gereja Cinten. Chat aku juga nggak dibaca loh. Mama-mama semua, gimana kalau kita langsung aja ngomongin konsep untuk penampilan anak-anak nanti sambil nunggu kakak saya datang? Oh iya, Boleh. Iya, soalnya takut kakak saya terjebak macet, makanya agak terlambat. Oh iya, Oh ya, boleh. Silahkan. Kita mulai aja sekarang ya. Boleh, yuk. Mau mulai dari mana nih? Coba dari Mama Syifa dulu. Tumben ya Mbak Rini gak tepat waktu. Apa dia lagi ada masalah ya? Iya, seru ya. Sakit banget, Mas. Iya, tahan ya. Perih banget. Bapak juga tangannya terkena luka bakar, jadi harus diobati. Oh, iya. Pak, Bu, lukanya sudah kami obati. Untuk 3 hari ini lukanya jangan sampai kena air dulu ya. Jangan lupa obatnya diminum ya.
Iya, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Saya permisi ya. Iya. Terima kasih. Ya. Sayang. Mas, sumpah aku takut banget, Mas. Waktu itu ada yang sempat mau celakain mobil aku, terus sekarang tiba-tiba ada yang mau siram air keras ke aku. Aku bingung banget, kenapa sih ada orang yang ngelakuinin sama aku? Salah aku apa sih, Mas? Perasaan selama ini aku nggak pernah ngejahatin orang, kenapa ada yang mau jahatin aku kayak gini? Iya, kamu benar. Siapapun pelakunya, ini udah keterlaluan. Kita harus lapor polisi. Karena ini udah membahayakan kamu dan juga baby pun. Ini untuk Luna! Kenapa orang itu sebut nama Luna? Luna siapa yang dia maksud? Satu-satunya Luna yang aku kenal cuma Luna mantannya Doni. Lun, gini ya. Sebelum kamu temuin aku udah denger dari banyak orang kalau kamu tuh cinta mati sama Doni. Dan Doni juga udah bilang sama aku kalau kamu tuh berkali-kali minta balikan sama dia. Tapi Doni nolak. Lun, gini ya. Aku minta sama kamu please jangan kayak gini. Kamu pikir kamu bisa dapetin Doni dengan cara kayak gini? Enggak. Kamu tuh cuman malu-maluin diri. Kamu ngerendahin harga diri kamu cuman karena kamu ngemis cintanya Doni. Bener sih kata Tamara. Aku harus hati-hati biar aku nggak kepleset toilet. Tapi untung lantainya nggak licin sih. Ini kan Doni. Apa jangan-jangan ini emang perbuatan Luna mantannya Doni? Dan selama ini dia ada di sekitar aku. Go! Go! Langsung, go! Oh, tangit. Lagi, go. Sekali lagi. Bantat. Halo. Kamu capek, Langit? Iya, Coach. Oke, Langit. Latihan hari ini cukup sampai di sini aja. Ya. Kamu tuh pinter banget loh. Kamu itu cepet belajar apa yang coach ajarin sama kamu. Ini berbakat loh, Bu. Berbakat ya? Aku pasti nurun bakatnya dari papa. Soalnya papaku keren, kuat, hebat. Aku pengen deh kayak papa. Pengen kayak papa ya? Kamu pasti bisa, Langit. Asalkan kamu sering latihan. Oke, Coach. Ya udah, kamu koma kamu. Sini, bersihin dulu. Aduh, Oma. hebat sekali cucu Oma. Aduh, hebat sekali. Supra, kangen banget sekali sama kamu. Aduh, pengen hebat ya kayak papa ya. Sini Oma ngelapin. Mana-mana sini, belang. Biar nggak masuk angin. Dah. Yuk, pulang. Jadi udah selesai ya coach ya? Sudah. Sudah ya? Oke, ready to go home? Kita tetap Ya sabar dulu, nanti ini dulu, dikeringin dulu ini. nunjukin gerakan terbaru aku ke papa. Sabar. Kita pamit dulu dong sama coach ya. Hehehe. Nanti jangan Oma ditendang-tendang ya. Ayo. Ntar Oma sakit pinggang lagi. Oke, salim dulu sama coachnya. Salim. Aduh, pelan-pelan. Tos! Yang rajin latihannya ya. Oke, sampai ketemu coach. Terima kasih, Bu. ya. Thank you. Sepatu. Iya, kirain lupa. Ayo cepetan. Bye. Aduh. Sabar. Ayo pelan-pelan.
hati-hati. Makasih ya. Terima kasih Mbak Iva. Sama-sama. Sampai malam gini belum ada kabar dari Mbak Rini. Semoga Mbak Rini nggak kenapa-napa deh. Habisnya aku kepikiran banget. Pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan. Astaga. Kenapa? Aku lupa ngabarin Ajeng. Oh, iya. Kita nggak mungkin ke gereja Intan sekarang. Karena kita kan juga harus kantor polisi bikin laporan. Iya, itu orang tua murid di sekolahnya Saras juga pasti udah pada pulang. Nah, aku nggak mau bikin Ajeng jadi nunggu dan khawatir sih. Tapi aku nggak bakal bilang ke dia soal kejadian hari ini karena dia pasti kasih tahu ke bapak dan ibu dan aku nggak mau bikin mereka khawatir. Ya udah, kamu telepon dulu. Halo Mbak Rini. Mbak Rini di mana tuh Mbak? Kok nggak jadi datang? Iya Jeng, aku lupa ngabarin. Aku minta maaf ya aku nggak bisa datang. Tadi kita udah di jalan tapi ada halangan. Mbak Rini kenapa? Nggak apa-apa kok Jeng. Nanti aku bakal ceritain sama kamu ya. Tapi tolong bilangin ke orang tua murid di sekolahnya Saras ya. Maaf aku nggak bisa datang. Iya nggak apa-apa Mbak. Tapi tadi kita udah omongin konsepnya kok. Dan alhamdulillah semua orang tuanya setuju kalau make upnya pakai Mbak Rini. Jadi nanti tinggal kita omongin aja kapan acaranya. Oke. Ya udah makasih ya Jeng. Sama-sama Mbak. Mbak. Tapi beneran loh ini. Mbak Rini nggak apa-apa. Soalnya Mbak Rini nggak kayak biasanya. Biasanya kan Mbak Rini selalu nempatin janji. Terus ini tiba-tiba nggak datang, terus gak ada ngasih kabar lagi. Iya Jeng, nggak apa-apa. Udah tenang aja. Nanti aku cerita pas ketemu ya. Ya udah, titip salam juga ya Mbak buat Mas Lingga. Iya, ini Mas Lingga lagi sama aku. Sekarang aku salamin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Jadi Ajeng tadi bilang dia sama orang tua murid sekolahnya Saras, mereka tuh udah obrolin konsepnya, terus mereka masih setuju kalau aku yang make upin anak-anaknya. Syukurlah kalau gitu. Ya udah, kita jalan sekarang ya. Oke. Tapi kaki kamu udah nggak apa-apa atau masih sakit? Enggak, udah. Ya masih sakit sih Mas, tapi udah nggak apa-apa kok. Tangan kamu gimana? Nggak apa-apa buat nyetir motor? Aman kok, aman. Ya, yuk kita jalan. Oke. Ya, pelan-pelan sayang. Ya. Udah? Kita lagi naik motor. Kita mau ketemu dengan keluarga saya dan tiba-tiba ada orang datang dan menyiram air keras. Iya, di tengah perjalanan seperti itu, Pak. Terus? Tapi untungnya tadi tidak kena muka kami, jadi kena cuman kaki dan tangan. Dan tas. Tasnya juga kena. Tasnya rusak. Lanjut? Dan tadi di saat kita disiram air keras, orang itu menyebut nama Luna. Iya. Luna adalah mantan dari mantan saya. Mas, aku masih mau cari tahu tentang Luna sih. Aku coba cari-cari di Imagegram ya. Siapa tahu aku nemu Imagegramnya dia. Ya udah, duduk dulu ya. Duduk. Ini bukan. Yang ini juga bukan. Nggak ada sih Mas. Ini cobain ini deh. Gimana? Enggak, aku nggak nemu Imagegramnya dia Mas. Ya banyak sih yang namanya Luna, cuman bukan mantannya Doni. Waktu itu dia kerjanya apa? Setahu aku sih dia waktu itu jadi model, tapi nggak tahu sekarang dia kerja sebagai apa. Kalau alamatnya, kamu pernah tahu nggak?
Enggak, aku nggak tahu alamatnya dia, Mas. Oh, Angel. Angel tahu soal dia nggak? Mungkin sih, soalnya Angel itu sering banget jadi hairstylist model, jadi mungkin dia kenal. Ya udah, coba tanya dia. Oke, aku teleponnya. Alhamdulillah lah, tangan gue sekarang udah sembuh. Tinggal kaki gue nih, dikit lagi sembuh. Pokoknya gue gak mau tahu pas kaki gue udah mulai sembuh, gue langsung harus kerja lagi. Selain gue gabut di kosan gak kerja, tabungan gue juga udah mulai nipis lagi. Kalau bukan gara-gara gue disekap kemarin di Jalan Salak Pondok itu, ini kaki gue pasti udah sembuh sekarang. Pasti gara-gara ketek-ketekan pas gue disekap. Ini kaki gue masih sakit deh. Tapi gue tuh bener penasaran deh. Sebenarnya siapa sih dalang di balik penyulikan gue itu? Gue bener-bener harus cari tahu sih. Gimana gue nyari taunya? Orang si penjahat-penjahat itu aja sama sekali gak mau ngaku siapa yang nyuruh mereka. Terus gue juga gak ada bukti lagi kalau ini semua tuh ulahnya Tamara. Gimana dong? Ini gue cari tahu siapa yang pelaku sebenarnya. Halo Rin. Yo, Rin, lo kenapa kok suara lo kayak gitu? gue barusan dicelakain Jel sama orang. Ada yang nyiram air keras ke gue sama Mas Dingga. Astagfirullahaladzim Rin. Terus gimana? Ini lo sekarang gimana? Lo keadaannya gimana? Lo baik-baik aja kan? Ya sekarang sih aman sih. Tadi untung pas gue disiram, itu gue nutupin muka gue pakai tas gue dan muka gue tadi targetnya dan tapi kecipratan ke kaki gue sama tangannya Mas Lingga. Kaki lo sama tangan Mas Lingga gimana? Baik-baik aja kan? Kita tadi habis dari rumah sakit untuk diobatin, jadi sekarang udah aman sih, tapi perih banget Jel sekarang. Ya ampun Rin, makanya lo tuh harus hati-hati. Gue kan bilang kalau gue tuh ngerasa ada yang mau ngejahatin lo. Iya Jel, gue gak nyangka ternyata semua yang lo omongin itu bener. Ternyata emang bener ada orang yang mau celakain gue. Dan gue tuh yakin kalau yang mau nyelakain lo itu Tamara. Ya, itu mau Tamara atau bukan, tadi orang yang nyiram air kerasnya tuh dia nyebut-nyebut nama Luna. Luna? Luna siapa? Lo gak kenal sama dia? Dia model. Luna, aduh gue baru denger lagi namanya Rin. Kayak gue gak kenal deh. Tapi udah, nanti gue coba tanya sama teman-teman hairstylist gue yang lainnya. Siapa tau mereka ada yang kenal ya. Tapi ini, lo nya sendiri sama sekali gak kenal sama Luna? Iya, jadi dia itu dulu mantannya Doni. Nah, pas awal gue pacaran sama Doni, dia tuh udah temuin gue berkali-kali, dia minta gue untuk putusin Doni. Tapi gue tuh sebenarnya udah pacaran sama Doni waktu itu setelah mereka berdua udah putus. Tapi dia nggak terima, jadi dia terus-terusan ngejar-ngejar Doni. Itu kejadiannya udah 6 tahun lalu sih, jadi gue sekarang nggak tahu kabarnya dia gimana. Setelah dari itu lo udah gak ada urusan apa-apa lagi sama si Luna ini? Enggak, Jel. Waktu itu pas gue ke resto sih, gue sempat lihat di lantai kamar mandinya tuh ada fotonya Doni sama Luna. Mungkin dia di sekitar gue.